Shalom Sisi, selamat malam bersama dengan semua anak-anakku tercinta dari Sekolah Minggu GKII Rehoboth dan semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam lanjutan kisah dari cerita Ayub. Nah, hari ini kita masuk ke Ayub bagian yang ketiga. Judulnya Ayub berhadapan dengan ketiga temannya. Siapa nama temannya? Masih ingat? Elifaz, Bildad, dan Sofar. Ya, Elifaz, Bildad, dan Sofar. Baik. Nah, dalam pencobaan iblis yang pertama terhadap Ayub, semua anak-anak Ayub meninggal. Semuanya ada 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Mereka meninggal dalam sebuah rumah yang mereka mengadakan pesta. Rumahnya rubuh. Kemudian semua harta benda kekayaannya juga habis. Ya, ada yang dirampok oleh orang Sheba dan orang Kasdim, ada juga yang disambar oleh api dari langit. Demikian juga para hambanya. Hampir semua meninggal. Hanya tinggal satu orang yang memberikan laporan kepada Ayub apa peristiwa yang terjadi. Nah, dalam semua peristiwa itu Ayub hanya mengatakan dan dia mengoyakkan pakaiannya. Dia katakan, dengan telanjang aku lahir, aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dalam pencobaan yang kedua, kita sama tahu bahwa iblis belum puas dengan mencobai Ayub pada tahap yang pertama. Karena Ayub masih tetap menyembah Allah. Nah, iblis minta izin lagi kepada Tuhan. Dia bilang kulit ganti kulit. Orang akan mempertaruhkan apa saja demi kesehatannya. Ya, Tuhan bilang dia dalam kuasamu. Hanya jangan sentuh nyawanya. Boleh kau datangkan susah untuk tubuhnya, tetapi jangan sentuh nyawanya. Akhirnya iblis turun dan mendatangkan penyakit barah kepada tubuh Ayub dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Dalam Alkitab dicatat bahwa Ayub harus duduk di tanah, di debu, dan menggaruk-garuk barahnya itu dengan sekeping beling. Mungkin saking gatalnya, tapi perih juga. Dan istrinya pun turut mengeluarkan kata-kata yang mengajak Ayub untuk mengutuki Allah. Masihkah engkau bertahan dalam kesalehanmu? Ayo, kutukilah Allah dan matilah, kata istrinya. Tapi Ayub katakan, kamu ini seperti perempuan gila saja. Masa kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan tidak mau menerima yang buruk? Alkitab mencatat dalam kedua peristiwa itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub menang. Nah, bagaimana dengan kelanjutan dari kondisi Ayub ini? Ada para penafsir mengatakan bahwa Ayub mengalami masa susah ini selama 7 tahun. Ini dari saudara-saudara kita yang muslim menafsirkan begitu. Tapi catatan Alkitab, para penafsir dalam Alkitab mengatakan kemungkinan Ayub mengalami ini tidak lebih dari 1 tahun. Paling panjang 1 tahun. Memang tidak ada catatan secara resmi, tetapi secara implisit para penafsir menafsirkan seperti itu. Nah, taruhlah Ayub menderita selama hampir setahun. Apa yang dia hadapi? Dalam masa pencobaan yang kedua ini, cukup panjang sakit penyakit yang dia hadapi. Kalau benar para penafsir mengatakan dia hampir 1 tahun, lumayan. Luar biasa, itu bayangkan dari telapak kaki sampai batok kepala, semua bara, bisul, bernanah, perih, ya. Dan ketiga sahabatnya selama 7 hari 7 malam tidak bisa mengeluarkan kata-kata apapun, hanya menangis. Duduk di sana di abu bersama-sama dengan Ayub. Nah, apa yang terjadi sesudah itu?
Nah, ketiga sahabatnya ini mulai menyalah-nyalahkan Ayub. Ya. Jadi Ayub berhadapan sekarang dengan ketiga sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Jadi ketiga sahabat ini katakan, gak adalah manusia yang benar di hadapan Allah. Pastilah kamu punya salah Ayub, bahwa kenapa sih pencobaan ini datang kepada kamu. Jadi Ayub membenarkan diri. Ayub tidak mau disalah-salahkan. Dia bilang, aku gak ada berbuat salah. Ya, aku gak ada berbuat salah. Aku jalanku benar. Jalanku lurus. Ayub mengatakan, bukankah Allah mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta, atau kakiku melangkah ke tipu daya, atau aku membuat neraca timbangan yang tidak betul, maka Allah akan mengetahui. Aku gak melakukan itu, aku gak bersalah. Juga kalau dibilang hatiku tertarik sama perempuan, atau aku merusak anak gadis, dia bilang biarlah istriku diambil orang dan orang lain tidur sama istriku. Artinya dengan kata lain, Ayub membela diri dengan kata-kata yang di mana temannya menyalahkan dia. Banyak sekali pembelaan diri yang Ayub lakukan terhadap Tuhan. Ayub sungguh tidak mengerti mengapa ia harus mengalami sakit penyakit ini. Sudah kehilangan harta, kehilangan anak, istri juga gak beres, dia pula sakit. Ayub lebih memilih, gak usahlah aku dilahirkan. Lebih baik aku gak dilahirkan ke bumi ini jikalau aku harus menghadapi seperti ini. Ayub juga ingin kembali ke masa-masa yang lampau di mana Allah bergaul karib dengan dirinya, di mana manusia tidak dapat menemukan hikmat di dalam kehidupannya. Lalu Ayub berkata, hikmat adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Ayub seperti kebingungan. Dia sungguh mengalami kebingungan dalam kondisi yang pahit seperti ini. Ayub katakan, Ayub mengakui bahwa orang fasik pasti dihukum Allah. Tapi aku bukan fasik, kenapa aku harus dihukum? Lalu Bildad temannya menjawab, Ayub, sadarilah bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Akuilah bahwa kamu salah. Memang anak-anakku dan para orang tua yang terkasih, Ayub mengalami masa yang sangat sukar. Namun puji Tuhan, ada seorang yang diutus oleh Allah yang bernama Elihu. Umurnya jauh lebih muda dari Ayub, jauh lebih muda dari ketiga temannya itu. Elihu ini diutus Allah untuk memberi nasihat kepada Ayub dan menyadarkan Ayub bahwa Ayub tidak boleh menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Elihu ini marah kepada ketiga sahabatnya Ayub karena mereka selalu menyalahkan Ayub meskipun mereka tidak bisa memberikan alasan yang benar. Jadi sekalipun Elihu umurnya lebih muda dari mereka semua, Allah memilih Elihu untuk datang mengunjungi Ayub dan memakai Elihu untuk menyadarkan Ayub apa yang harus segera dibuatnya. Nah, ceritanya Oma sambung besok. Apa yang Elihu buat? Pelajaran apa yang dapat kita tarik dari kisah Ayub yang sangat susah ini? Bahkan Ayub sendiri pun bingung dengan kondisinya. Yang pertama, kalau ada teman-teman kita yang sakit, yang sedang mengalami kesusahan, hati-hatilah kita berbicara. Mereka pun sudah bingung dengan kondisinya, jangan tambahi beban pada mereka. Berdoalah terlebih dahulu kalau mau mengunjungi teman-teman kita yang sakit. Minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang seharusnya kita katakan, apa yang harusnya kita ucapkan ketika seorang dalam keadaan sakit. Jangan menjadi seperti ketiga teman Ayub yang menyalah-nyalahkan orang yang sedang sakit atau menyalah-nyalahkan Tuhan. Ya. Yang kedua,
pastilah di dalam setiap kejadian selalu ada maksud Tuhan. Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu terjadi tanpa alasan. Pasti ada alasan Tuhan. Jadi, kalau kita mengalami kondisi seperti itu, mari kita merendahkan diri kita di masa yang sukar, bertobat dan berdoa, minta pertolongan Tuhan agar Tuhan singkapkan apa yang harus kita ubah, agar rencana Tuhan tersingkap dalam hidup kita, dan jangan sama sekali kita menyalahkan Tuhan dan membenarkan diri. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ayub dalam bagian yang ketiga yang sangat sukar ini. Oke, anak-anakku, para orang tua, kiranya melalui pelajaran ini mata kita dijernihkan lagi untuk melihat kisah Ayub, bahwa ada hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita melalui kisah Ayub ini. Nah, ayatnya ini. Ini adalah pengakuan dari Ayub sendiri. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itulah akhir dari pengakuan Ayub. Dan biarlah kita juga dalam kondisi apapun yang kita alami, kita mau mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari Oma mau berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur untuk cerita Ayub bagian ketiga ini. Kami dapat pelajaran yang sangat bagus. Kami tidak boleh menyalah-nyalahkan orang ketika dia menderita. Biarlah kami memilih kata-kata yang Tuhan taruh di hati kami untuk menghibur dan menolong teman kami. Jika ada yang mereka harus ubah, biarlah kiranya kami menjadi seperti Elihu. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak kami, orang tua yang menyaksikan renungan ini. Dalam nama Yesus, amin. Sampai jumpa besok dengan Elihu.